Oh alah, saya tuh dari tadi teriak-teriak, bener aja kalian nggak denger. Ternyata saya masih di mute. Ah, Jen. Teman-teman tadi terakhir kita bicara apa, Nduk? Halo? Teman-teman dengar suara Bu Nova nggak? Halo? Cek, 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 cek. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dari Bu. Oh iya, teman-teman. Ya, teman-teman terakhir tadi kita bicara tentang apa ya? Aduh. Obat induksi di tiopental sama pentotal, Bu. Iya, kita bicara tentang teopental kan, ya. Tadi efek sampingnya apa-apa kalian kan sudah tahu ya. Di sini teman-teman nanti kalau kita nggak selesai kita akan lanjut jam berapa ya? Semoga selesai tapi nggak selesai kayaknya karena kita waktunya udah terbuang tadi ya. Gara-gara putus koneksi. Nah, jadi ini kalau teman-teman kalau mau pakai pentotal itu harus lihat berapa durasi lama waktu untuk dilakukan operasi karena memang untuk teopental ini dia memiliki durasi apa ini yang pendek ya. Sehingga tidak cocok untuk dipakai apabila dilakukan pada tindakan operasi yang lama. Nah, kontraindikasi itu tidak boleh dilakukan pada pasien asma. Karena apa? Karena pentotetal ini dia membuat ini. Kok nggak bisa di itu sih? Loh. Nah, karena apa? Karena tiopental ini dia mengakibatkan terjadinya penurunan curah jantung dan tekanan darah. Ya. Dan kemudian dia juga terjadi depresi pusat pernapasan yang nanti akan mengakibatkan dia mendepresi kontraktilitas dan mengakibatkan vasodilatasi. Jadi obat pentotetal ini kontraindikasi tidak boleh dilakukan pada pasien yang terjadi asma. Nah, kemudian juga tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami alergi teopental. Jadi itulah pentingnya riwayat anamnesis pra-anestesi. Pasien masuk ke dalam ruangan IBS sebelum pasien dilakukan tindakan anestesi. Teman-teman wajib melakukan anamnesis atau pengkajian pre-anestesi. Salah satunya harus ditanyakan apakah ada riwayat alergi atau tidak. Alergi terhadap apapun, telur, kacang-kacangan misalnya, atau bahkan alergi terhadap obat tertentu, atau kalau punya dia riwayat anestesi sebelumnya, dia ada nggak riwayat obat-obat anestesi? Ya, itu. Kemudian dosis untuk dilakukan induksi tentopental adalah 3-4 mg per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 50, misalnya Anda ambil dosis yang terbesar, berarti 4 dikali 50. Ya. Jadi, di sini akan ketemu 4 dikali 50. Berarti 200 mg yang harus diberikan kepada pasien. Paham ya Uswatun? Bisa dipahami Uswatun pernyataan dari saya? Uswatun jelas? Bisa ya? Berikutnya. Nah, ini efek sampingnya hampir semuanya sama, hampir semuanya tapi tidak semua. Ya. Artinya adalah efek obat anestesi, terutama untuk teopental ini, dia akan berpengaruh atau akan mengakibatkan beberapa efek samping dari sistem saraf pusat, kardiovaskuler, pulmoner, ya, gastrointestinal, sampai yang lainnya sehingga terjadi proses menggigil. Makanya kalau pasien-pasien habis pasca anestesi ada yang menggigil, ya, ada yang mual, ada yang muntah, bahkan ada yang sampai dia terjadi bronkospasme, ya,
atau penyempitan bronkus, atau bahkan sampai dia terjadi sakit kepala yang hebat. Ya, jadi itu adalah merupakan beberapa efek samping dari pemberian pentotal atau thiopental. Obat yang kedua ini adalah sering kita gunakan. Thiopental itu jarang. Ya, jarang digunakan. Tapi kalau ketamin ya, propofol itu sering banget dipakai. Gitu ya. Terus kemudian berikutnya adalah ketamin merupakan suatu reseptor dan lain sebagainya, ini nggak usah lah ya. Yang penting Anda tahu jenis obatnya, ini adalah bisa dalam bentuk ampul, bisa dalam bentuk vial ya atau vial. Nah, dosisnya di sini diawali dengan biasanya pada setelah diberikan obat ketamin ini 15 detik pertama dia akan mengalami gangguan pada disosiasi mentalnya, akan terjadi perubahan misalnya akan terjadi perubahan mental selama 15 detik pertama. Ya, biasanya dia higau ya. Atau berkata-kata kacau dan lain sebagainya, atau bahkan sampai terjadi halusinasi. Ya, proses terjadinya itu disebut dengan anestesia disosiatif. Ya, bentar dulu. Ya, terus kemudian berikutnya, ya, selain terjadinya halusinasi, ini juga nanti pada saat pemberian pasca anestesi, pemberian ketamin ini akan mengakibatkan seseorang juga terjadi masalah apa yang disebut dengan emergency phenomenon. Ya, emergency phenomenon itu dia lebih ke arah gangguan mental. Jadi baik saat pemberian pertama 15 detik pertama dan pasca anestesi setelah selesai, ini efek dari ketamin terkait dengan anestesia disosiatifnya itu sangat-sangat tinggi. Ya, sampai bahkan terjadi perasaan ekstrakorporeal. Ya, artinya di sini merasa seperti melayang atau keluar dari badan. Kadang kita sering ya, pernah ya terjadi seperti itu, kayak ada yang keluar dari badan kita, misalnya itu ya, itu adalah perasaan ekstrakorporeal. Ya, jadi intinya anestesi pada ketamin ini dia dampaknya terkait dengan disosiatif, proses disosiatif atau disosiasi mental ini sangat tinggi baik dalam pemberian 15 detik pertama atau pasca anestesi. Nah, ketamin ini, dan dulu Bu Nova pakai alarm. Bu Nova, ini nanti nggak bisa lanjut ya, karena Bu Nova ada kuliah lain. Bu Nova akan selesaikan dua slide dulu, menyelesaikan yang ketamin. Ya, jadi ini ketamin ini dia mempunyai kesadaran yang segera pulih. Jadi dia cepat sadar ketamin ini ya. Tapi dia memiliki analgesik kuat. Jadi tipe dari ketamin ini dia merupakan salah satu dari analgesik yang kuat. Nah, proses terjadinya disosiasi mental pada pasca diberikannya ketamin ini, dia bisa berlangsung lumayan lama, 1-2 jam. Ya, kadang ini begitu pasien misalnya dari ruang RR atau ruang pemulihan, kan nanti pasien begitu dari ruang intraanestesi kan nggak langsung dipindah ya ke bangsal, tidak langsung. Jadi harus diobservasi dulu di ruang PACU atau ruang pemulihan. Nah, di ruang pemulihan ini kadang pasiennya sudah bisa dipindah ya dengan sekian kriteria gitu kan, ada kriterianya ya. Nanti akan diajarin. Ada kriterianya kapan pasien itu masih boleh dipindah ke bangsal atau tidak.
Nah, proses terjadinya disosiasi mental atau proses terjadinya amnesia pasca diberikannya ketamin ini bisa berlangsung sangat lama sampai 2 jam. Gitu ya. Paham ya? Nah, terus kemudian yang dosis IV ya, ini kalau misalnya rata-rata kalau misalnya dilakukan pada tindakan operasi yang sebentar 15 sampai 20. Jadi dosis itu ditentukan juga terhadap kebutuhan ya, tidak melulu aja segitu. Setiap dosis obat itu berbeda-beda ya, dilihat dari kondisi pasiennya ya, mungkin dari berat badannya, dari lama operasinya ya. Nah, itu kalau misalnya kita mau pakai yang ada operasi yang 15 sampai 20 menit, kita cukup pakai yang 2 mg saja, tidak sampai ke 4 mg. Ya, nanti dikali berat badannya berapa kan gitu ya. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugiannya ini bisa dibaca ya, dia sebagai bronkodilator. Ya, bronkodilator. Jadi sebenarnya ini boleh untuk pasien yang asma. Tidak boleh, kalau yang tadi pentetal kan nggak boleh ya, karena nah tapi kalau yang ketamin ini dia boleh ya, karena keuntungannya memang dia mengakibatkan bisa untuk pendepresian sistem saluran pernapasan tidak sehebat yang teopental. Nah, kerugiannya ini dia akan menaikkan tekanan darah, nadi, ya, dan pernapasan. Jadi, ketamin ini tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami hipertensi. Itulah pentingnya teman-teman mengetahui ya efek sampingnya apa sih gitu, bagaimana metabolisme kerjanya, indikasi kontraindikasi apa, itu ya karena itu kalau teman-teman tidak tahu ilmunya ya itu akan berbahaya ya gitu, karena ketamin ini bisa menyebabkan tekanan darah naik kalau diberikan pada pasien yang hipertensi gitu ya, nanti dia akan tambah naik tekanan darahnya itu ya. Nah, kemudian dia menimbulkan halusinasi tadi ya, karena hampir setiap obat anestesi itu akan mengakibatkan proses disosiasi mental. Kemudian bahkan sampai dengan efek psikologi, sampai dengan adiksi. Ya, ini kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah, indikasinya ini dipakai sebagai obat tunggal atau bisa dengan induksi anestesi umum. Ini yang tadi sudah Bu Nova sampaikan tadi ya. Nah, ini bagus ya, bagus digunakan, merupakan obat pilihan untuk induksi. Jadi pada pasien asma ini bagus diberikan ketamin, ya, gitu. Kontraindikasinya ini sudah tadi Bu Nova sampaikan, pasien dengan hipertensi di atas 160 jangan diberikan ketamin. Pasien dengan gagal jantung, ya, kemudian hati-hati pada pasien dengan riwayat gangguan jiwa. Jadi nanti Anda akan diajarin bagaimana asuhan keperawatan anestesi pada pasien yang mengalami kelainan gangguan jiwa itu harus gimana sih gitu. Karena memang hati-hati, karena ketamin ini kan mengakibatkan disosiasi mental. Ya, orang dengan kelainan jiwa itu pasti dia juga akan mengalami disosiasi mental. Jadi hati-hati kalau mau memberikan ketamin pada pasien yang mengalami gangguan jiwa. Oke ya, untuk efek sampingnya hampir sama dengan semuanya, ya, cuman dia ada focusingnya untuk ketamin dia mengakibatkan hipertensi. Ya, untuk terjadinya hipotensi itu jarang tapi bisa. Ya. Kemudian mual muntah hampir sama dengan pentotental tadi, ya. Kemudian depresi pernapasan juga sama tapi tidak sehebat yang pentotental, ya, gitu. Itu mungkin dari Bu Nova secara singkat ya. Monggo nanti mau dilanjutkan atau gimana nih, waktu kita udah terbuang banyak karena tadi Bu Nova harus ngikuti kuliah soalnya. Ada kuliah lain sehingga Bu Nova nggak bisa meneruskan. Monggo nanti kalau mau diteruskan jam
2 sampai jam 5, jam 3, atau nanti pada pertemuan yang, ini aja sinyalnya jelek nih ya. Halo? Tes, tes. Tes, Iya, tes. Ibu. Oh ya, masih Iya, dengar suara Bu. Bu Nova ya? Masih ada Masih, Bu. Oke, oke. Jadi Bu Nova hanya bisa memberikan sampai di sini aja. Yang intubasi belum Bu Nova berikan. Monggo nanti kalau mau dilanjutkan silahkan, atau mau digabung dengan pertemuan yang berikutnya, yang pertemuan kedua bersama Bu Nova, monggo saja. Nanti dibicarakan sama PJ masing-masing kelas C dan B ya. Nanti materi saya share. Nanti saya upload ke Skalsa, mohon saya diingetin. Itu ya, Mbak, Mas, saya tidak bisa berlama-lama. Nanti koordinasi lagi di grup ya, di grup ini PJ ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.